Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari seorang wanita muslim, Ibu Indri Hapsari. Dia adalah dulu seorang muslim dan sekarang sudah menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan mendengarkan kesaksian dari beliau saat dia percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Saya dulu seorang muslim. Sampai SMA saya muslim, sampai saya menikah saya muslim. Saya orang yang taat beribadah. Saya ngaji, kalau di muslim itu ada ngaji Quran, ada ngaji telinga. Jadi ngaji telinga itu kita mendengarkan ceramah, mendengarkan firman. Saya yang tidak pernah meninggalkan sholat saya selama 5 waktu. Saya selalu berusaha untuk ini waktunya saya sholat. Hingga ketika saya menikah pun saya tetap menerapkan itu. Yang saya buat hati saya nangis di pernikahan saya pertama, waktu saya hamil umur 8 bulan. Saya sholat dan saya ditendang sama suami saya. Dari situ saya masih, Tuhan, ini mungkin karena dia lagi kerasukan setan atau apa, saya tidak tahu. Tapi saya tetap sholat aja. Sampai akhirnya saya menghadapi situasi yang paling berat. Saya harus memilih untuk bercerai dengan dia. Karena saya merasa prinsip kita sudah berbeda. Saya dengan dia prinsipnya sudah sangat berbeda. Karena dia tidak mau sholat, sedangkan di muslim adalah imam kita adalah suami. Apapun kata suami kita terima, kita nurut, kita apa kita. Saya sudah berusaha seperti itu. Saya berusaha baik. Saya berusaha menjadi makmum yang baik buat suami saya, tapi ternyata masih kurang. Saya baru di teras rumah nyapu gitu, disapa sama orang lewat itu, saya dipanggil, dipukuli saya di dalam. Secantik apa saya kalau sampai digitukan gitu kadang-kadang. Tapi ya saya terima aja. Sampai pada akhirnya anak saya umur 12 bulan kalau nggak salah, saya minta pisah sama dia. Saya sudah nggak kuat. Dia ternyata pakai susuk itu 11 di mukanya. Dan saya yang ngambil satu-satu. Dan itu nyata. Kuasa kegelapan itu ada, saya bilang gitu. Akhirnya ketika saya minta cerai sama dia, saya tetapkan. Saya berdoa sama Tuhan, jangan diganggu saya sama orang ini lagi. Ternyata tidak berhenti. Tidak berhenti ketika itu anak saya yang baru umur 12 bulan, kakinya diangkat gini. Di tempat saya itu ada sungai besar, jalurnya sungai berantas kalau dibilang. Anak saya diangkat, ditaruh di sungai gini. Kamu kalau gak mau balik sama aku, anakmu tak lepas loh. Dari situ saya berteriak sama Tuhan saya waktu itu, sama Allah. Saya minta, kenapa saya nggak ditolongin? Kenapa saya dibeginikan terus gitu? Sampai akhirnya saya pernah mencoba untuk bunuh diri. Saya ikut suami saya dulu pulang, terus saya balik lagi dengan anak saya. Saya coba untuk bunuh diri. Saya capek. Saya lelah dengan keadaan yang seperti ini, saya lelah. Akhirnya ada adik saya yang masih kecil-kecil bilang, jangan meninggal. Terus aku bagaimana gitu, adik-adik saya. Saya sholat lagi. Saya berusaha untuk sholat, tapi tetap aja nggak ada jawaban. Saya diberi, kenapa ini kok nggak ada jawaban terus? Akhirnya saya mau mencoba bunuh diri lagi yang kedua. Karena saking lelahnya hati saya diteror sama dia. Begitu kuasanya dia untuk meneror hati saya dan pikiran saya, sampai anak saya diambil, dirawat sama ibunya dia. Ketika saya mencoba bunuh diri yang kedua itu, saya pakai rukuh, saya pakai mukennah itu, saya selesai sholat. Tidak ada jawaban. Sampai akhirnya saya tertidur. Dan saya tidak pernah mendengar suara yang selembut dan seenak itu yang saya dengar. Cuman bilang gini aja, datanglah kepadaku karena aku adalah jalan yang... Ya, videonya terpotong teman-teman, dan masih panjang sebetulnya kesaksiannya, tapi dari sini kita bisa belajar ya.
kesaksian dari seorang murtadin ini, Ibu Indri ini sangat luar biasa ya, karena dia dulunya menikah dan dulu seorang muslim dan punya keluarga yang suaminya juga sangat garang, dan dia bersaksi tadi dia dipukuli dan juga sampai diancam kalau dia mau pisah ya, diancam dengan membuang anaknya di sungai. Dan ini adalah kesaksian yang sangat luar biasa menurut saya, karena dia berani menceritakan pengalaman hidupnya sampai dia boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan di akhir video tadi dia mengatakan selama dia hidup dia tidak pernah mendengarkan suara yang selembut, "Marilah kepadaku," ya. Dan ayat yang dia kutip itu ada di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus memberikan jaminan bahwa dia adalah jalan keselamatan itu. Dia adalah hidup yang memberikan hidup kekal kepada kita. Dan dia adalah kebenaran ya, karena memang Yesus Kristus adalah Tuhan dan dia adalah kebenaran yang sejati. Oleh karena itu, ketika dia mendengar suara dan pernyataan ayat tersebut, maka hati perempuan ini, Ibu Indri ini, akhirnya tergugah, dan dari situlah awalnya dia mengenal Yesus dan akhirnya dia percaya dan dibaptis oleh gereja. Dan kita bersyukur melalui kesaksian ini kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan menolong seseorang dari hidupnya yang dulu tidak mengenal Tuhan, akhirnya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dulu hidup jauh dari Tuhan, sekarang dekat dengan Tuhan. Karena apa? Yesus Kristus telah menyatakan diri kepada perempuan ini sehingga dia sekarang sudah menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Dan kita berharap kiranya dia boleh menjadi saksi Kristus di tengah keluarganya juga yang belum percaya kepada Kristus, dan anak-anaknya kiranya dibawa kepada Tuhan sehingga seluruh seisi rumah mereka boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, satu jiwa bertobat, dan kita percaya seperti firman Tuhan mengatakan bahwa akan ada sukacita besar di sorga apabila satu orang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, saudara yang sedang menyaksikan video ini, kiranya Anda tetap setia sebagai orang Kristen, ikut Tuhan walaupun sulit, walaupun berat, tetaplah setia. Dan Anda yang belum mengenal Yesus, yang belum percaya, mari saya menawarkan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, maka engkau akan diselamatkan, bukan hanya engkau, tetapi juga seisi rumahmu. Tuhan memberkati, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.